favorit saya Manchester United. Anda teman-teman lihat ya, Manchester United benar-benar tim ini super kompak, ya. Klubnya ini kayak ada setannya begitu, makanya julukannya setan merah. Ya, Cristiano Ronaldo sudah dijual, Carlos Tevez sudah dijual, tapi masih number one. Itulah mental juara, teman-teman. Ya, saya sangat percaya ini. Jadi kalau kita punya satu mental juara, kita akan mengalahkan semua pertandingan, baik itu di market maupun di sesama kantor. Ya, apakah teman-teman mau jadi seorang juara? Mau. Pasti dong. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, malam hari ini saya mau sharing. Ya, saya diminta sama Pak Libi suruh ajarin gimana Pak how to close big case. Ya, semua orang pasti ingin closing big case. Gak ada yang nggak mau, betul ya. Tapi sebelum saya ajar gimana close big case, saya mau ngomong faktor non teknis, faktor X yang perlu diperhatikan. Ya, faktor X. Ya, start pertama saya di bisnis ini teman-teman. Ya. Saya seperti teman-teman, saya nggak bisa closing big case. Ya, saya closingnya juga sama 500.000 1 juta. Tapi apa yang bisa membuat saya punya keyakinan diri, punya kepercayaan, punya skill yang tinggi? Jawabannya cuma satu, prestasi. Ya, seperti Manchester United. Klub ini diakui seluruh dunia. Ya, semua orang nggak ada yang nggak mengenal Manchester United. Mungkin terpopulernya Real Madrid, Inter Milan dengan Manchester United, orang pasti Manchester United is the symbol. Ya, dulu waktu saya start di bisnis ini teman-teman, di mindset otak saya, ya, saya harus menjadi the best leader, the best agent, and the best leader. Itu udah masuk di mindset saya. Dalam arti, kalau orang mau cari asuransi, harus cari Hartono. This my mindset. Jadi teman-teman harus punya mindset ini juga. Ya, harus punya mindset ini juga. Anda harus jadi orang profesional seperti dokter. Dokter top selalu dicari orang. Setuju? Anda harus begitu. Nah, untuk menjadi seperti itu, fondasinya harus benar dulu. Ya, fondasinya harus benar. Ya, teman-teman, saya malam hari ini akan sharing faktor-faktor non teknis, ya, yang bisa mempengaruhi kita punya skill untuk sukses. Ya, yang pertama, yang teman-teman harus perhatikan, ya, teman-teman harus punya award. Ya, teman-teman harus punya award. Startup everything, setiap tahun harus startup. Ya, apalagi startup selalu foto kita terpampang di koran. Coba teman-teman bayangkan kalau foto Anda tiap tahun terpampang di koran, apa yang terjadi? Ya, dulu pertama saya juga jualan kayak teman-teman, susah, ditolak orang. Untuk mencapai award startup saya yang pertama, setengah mati saya capai. Tapi begitu saya bisa capai startup di tahun saya join, tahun ketiga saya baru startup. Waduh, saya merasa puas. Ternyata bisa. Meskipun dengan bersusah payah, akhirnya saya bisa melakukan finish di pertandingan ini. Saya bisa capai startup. Gak pernah ke luar negeri, startup pertama langsung ke San Francisco. Happy nggak? Happy dong, tapi capek juga, pesawatnya 2 hari. Ya, jadi ini fondasi awal. Ya, ini semua kelas leader ya. Terutama teman-teman yang menjadi leader. Pertanyaan simple. Anda kalau suruh rekrut orang, ya, bisa dapat agent kayak Hartono, happy nggak? Happy. Nggak ada yang munafik. Semua orang pasti cari orang kalau bisa rekrut kayak saya. Sip, ya kan? Sekarang pertanyaan saya kedua. Kalau teman-teman nggak pernah sampai award, gimana teman-teman mau suruh agent Anda untuk startup? Impossible. Makanya terkadang teman-teman ya, hubungan seorang leader dengan agent bisa jadi nggak bagus.
Karena kenapa? Yang namanya agent selalu berpikiran negatif sama leadernya, setuju? Yang namanya leader gak ada yang membuat agent kita mati, itu gak ada. Kita sebagai leader pasti ingin agent kita berkembang. Tetapi pikiran agent selalu bertolak belakang. Ya, disuruh startup, kalau dia nggak bisa mau cari bolong di belakang. Ya, kita sering kalau kita punya agent nggak berkembang, akhirnya jadi racun. Cari mempengaruhi yang lain. Benar. Akhirnya ngomongnya di belakang apa? Percuma. Itu ngomong tok. Suruh aku jadi startup, dia lo nggak pernah startup. Jelas teman-teman ya. Makanya teman-teman, kalau bisa teman-teman sebagai leader, gimana pun you setiap tahun, every year harus capai award. Ini dasarnya yang utama. Ya, apa yang terjadi hari ini pada diri saya? Kalau saya ke klien, terkadang klien baru kenal saya hanya nama. Saya udah menang 1 set. Wah, saya kenal Bapak. Meskipun saya nggak kenal Bapak langsung, saya sering lihat foto Bapak ada di orang. Saya menang 1 set, teman-teman. Seperti dokter kan? Ya kan? Dokter spesialis selalu dicari orang. Seperti itu. Itu yang mindset saya, fondasi pertama yang saya tanam di pikiran saya. Saya harus sukses. Kalau saya sukses, saya mau rekrut, mau selling lebih gampang. Ya, oke. Terus yang kedua, kenapa saya suruh Anda mencapai award? Kalau Anda bisa capai, teman-teman bisa capai award startup, Anda kan sudah tahu caranya capai startup gimana. Anda mau kosong agent Anda, pasti bisa. Ya, leader saya di Malaysia nggak pernah urusi saya. Ya, kita semua saling berantai. Nggak ada leader saya, nggak ada saya, nggak ada kita semua. Karena kalian semua masih satu line dengan leader saya. Sim. Ya, saya pertama kali di bisnis ini sama leader saya dikirim ke Malaysia. Kirim ke Malaysia untuk ikut SNR 6 kali. Lepas ikut SNR 6 kali, saya diajarin untuk cold calling. Nah, saya bingung. Jual asuransi kok cold call? Kok door to door? Apa yang leader saya ngomong? Hartono, this is your basic. Kalau kamu bisa cold calling, kamu bisa selling, kamu mau jual ke siapa aja kamu bisa. Number 1. Number 2, kamu bisa rekrut orang, kamu bisa duplikat ke bawah. Jelas teman-teman ya. Kalau Anda nggak bisa selling, Anda pasti nggak bisa menduplikasi, mengajarkan ke agent kita gimana mesti selling, presentation gimana. Jelas ya. Bisnis ini bukan cuma rekening A, rekening B, bukan teman-teman. Ya. Sama Anda ke dokter cuma dokter periksa begini aja ya sudah pulang. Apakah seperti itu dokter? Juga enggak. Dokter selalu suruh Anda periksa darah, medical yang lebih lanjut, betul ya? Kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Sama, kita sebagai agent mau coach agent kita harus ngerti semua. Kalau kita nggak tahu caranya, ya Anda pasti nggak tahu tujuan. Kapan mesti rekrut, kapan mesti selling, sistem nggak ngerti, presentasi nggak ngerti, produk nggak ngerti, terus ngertinya apa? Susah teman-teman. Ingat ya, this is not multi-level marketing. Ingat ya, saya ngomong hari ini, this is not multi-level marketing. Siapa yang di sini berpikiran ini multi-level, nggak lama pasti Anda mati. Percaya saya. Ya, saya di awal pertemuan kita yang pertama saya selalu ngomong apa? Bisnis ini bisnis profesional. Ukuran kalau ukur kesuksesan Anda adalah nggak ada yang tahu loh. Hah? Yes, income. Kalau income Anda terus naik, berarti Anda benar, bagus. Tapi kalau income Anda stagnan atau bahkan turun, hati-hati. Jelas teman-teman ya. Jadi setiap leader, setiap agent punya pola sendiri-sendiri. Kita nggak ngomong si A cara paling the best, si B cara paling the best, enggak.
Yang penting Anda harus kontrol diri sendiri. Kalau income Anda terus naik dan Anda sudah melakukan dengan happy, berarti terusin aja. Ya, yang paling penting you buat fondasi yang benar dan kuat. Jangan sampai Anda posisi sudah AM, tapi semua bawah ropos, susah, percuma. Ya, itu satu ya. Pertama saya mesti ngomong ya, over. Number 2, selain over apa? Attitude. Kenapa attitude juga penting, teman-teman? Kita ini di sini bisnismen, teman-teman, bukan karyawan. Betul? Kalau kita punya attitude, kita cuma berpikiran kecil, pasti kita nggak akan jadi besar. Tapi kalau kita berpikiran besar, kita akan jadi besar. Ya, ingat teman-teman, bisnis kita berawal dari satu orang. Ingat ya, kita punya BOP, kita start dari agent. Mau promote jadi unit manager, kita punya 4 agent. Jelas? Sekarang saya tanya, kalau Anda punya 4 agen Anda ini semua startup. Oke? Sama seorang UN punya 4 kaki, tapi total cuma 300 juta promosi. Pertanyaan saya, kalau Anda di posisi UN itu mau pilih yang ini atau ini? Why? Selain income? Startup leader. Oke, startup leader, selain startup leader? Fondasinya kuat. Yes! That's right. Fondasi yang kuat. Yuk lihat Denny Utama. Saya udah AM, dia masih hijau. Tapi kenapa dia bisa kembang? Karena di awal tahun dia ketemu teman-teman yang setipe sama beliau, dan semua jadi key leader semua. Ya, banyak leadernya yang bagus-bagus semua. Berawal-awal tahun ada yang startup, ada yang double startup, ada yang MDAP. Ya, Denny Utama 2 kali MDAP. Ya, terus satu lagi Susanto kalau nggak salah double startup the first year. Terus lagi siapa yang top leader agency of the year 2007? Cewek? Lani Presiden Club. Ya, semua berawal dari ini, teman-teman. Makanya kalau teman-teman jadi bisnis kita ini susahnya di 2 tahun pertama, teman-teman. Tahun pertama kita harus jadi role model, makanya harus capai award yang setinggi-tingginya. Setelah teman-teman mencapai award setinggi-tingginya, baru tahun kedua ya you rekrut orang, you duplikasi mereka, ya pasti kalau you bisa dapat orang yang bagus-bagus, bisa startup, larinya akan cepat. Itu nggak susah, ya. Tapi sekarang company menyuruh kita 3,5 tahun jadi AM. Ingat, tidak semua orang bisa 1001. Ya, 3 tahun jadi AM ibarat apa? Bayi lahir langsung suruh lari, nggak bisa. Ada yang bisa, tapi 1001. Ya, jadi saya lebih menyarankan teman-teman kita pakai sistem yang normal. Sistem normal kita yaitu 4 tahun. Yang paling cepat 4 tahun, normal 5 tahun. Ya, teman-teman sekarang Indonesia juga sudah mulai mengarah ke kualitas. Makanya teman-teman harus usahakan cari agent yang bisa capai award. Pelan nggak apa-apa, tapi selamat. Daripada you bangun habis semua. Ya, saya nggak perlu sebutkan, teman kita juga
Ada yang sudah depresi, telepon saya, tanya, agent saya banyak diambil kompetitor. Saya bilang nggak salah, karena dia not happy di sini, income juga kecil pas-pasan. Jadi gampang sekali ambil langsung. Mainnya bukan 1-2 orang, tim. Jelas, ambilnya langsung tim, borongan. Ya, karena dari awal mindsetnya salah. This is not multi-level marketing. Ingat ini teman-teman. Saya tegaskan sekali lagi. Ya, this is professional business. Ini adalah bisnis Anda untuk masa depan teman-teman sendiri. You harus atur yang terbaik. Pernah dengar bangun rumah 3 bulan jadi? Mau bisa nggak? Bisa. 3 bulan jadi bisa. Atau pilih 3 tahun jadi? Ya, mana lebih bagus? Padahal biaya 3 bulan lebih mahal daripada 3 tahun. Tapi kenapa orang pilih 3 tahun daripada 3 bulan? Yes, lebih kuat. Jadi kita teman-teman sudah ditakdirkan sama Tuhan. Ya, ikutilah takdirnya dengan benar. Prudential ada sistem, ikutlah sistemnya dengan benar. Ya, gampang. Agent UM. Kalau Anda nggak mau capai startup, jadi agent, mau mainnya kelas 150-an, nggak apa-apa, ikut sistem. Ya, the first year agent, income Anda 10 juta per bulan. Unit manager 20 juta per bulan. SUM 40 juta per bulan. EM 100 juta per bulan. Ini adalah patokan. Kalau income Anda nggak capai ini, ya Anda mesti koreksi. Why? Saya seorang SUM, tapi income saya sama agen yang di API aja kalah. Siapa yang salah? Diri sendiri yang salah. Jelas teman-teman ya. Makanya mulai sekarang mumpung teman-teman larinya belum jauh, sekarang dibenahi fondasinya itu. Ya, kalau nggak dibenahi, akhirnya apa? Percuma saya disuruh ngomong di sini, suruh sharing gimana mau closing big case. Teman-teman fokusnya aja bukan jadi profesional, percuma. Jelas teman-teman ya. Oke. Yang ketiga, faktor X yang perlu diperhatikan adalah diri sendiri, myself. Diri sendiri. Diri sendiri selalu menjadi role model, contoh bagi setiap orang. Ya, semua pasti ingin dapat big. Saya tanya, teman-teman sendiri yakin nggak dalam Prudential? Yakin? Yakin? Good product? Produk kita bagus, the best, betul ya? Pertanyaan saya satu, teman-teman punya polis berapa? Kalau Anda ngomong Prudential the best, punya polis berapa? Untuk diri Anda sendiri. Ini serius saya ngomongnya. Anda punya UP berapa? Jangan tertawa. Kalau teman-teman, maaf ya teman-teman, bukan saya ini menyombongkan diri, bukan. Saya benar-benar mau sharing. Kalau teman-teman punya polis 1 juta per bulan untuk diri Anda sendiri, you mau closing big case, kira-kira bisa nggak? Bisa. Tapi ngoyo, meyakinkan orang itu ngoyo. Soalnya itu nggak bisa meyakinkan diri sendiri, kok mau meyakinkan orang, impossible. Saya pernah punya satu klien, dia paling ahli asuransi. Ya, suatu hari dia tanya sama saya, Hartono, kamu sendiri punya polis berapa? Ya, orang asuransi itu biasa ngomongin sadus, ya, nyuruh orang gini, tapi dirinya itu nggak pernah punya polis. Itu nyuruh orang beli polis, ibarat orang itu dikasih perangkap, dijebak. Coba kalau teman-teman digitukan sama klien, apa yang teman-teman
Kamu punya polis berapa? Loh iya 1, UP-nya berapa? Loh kok UP-nya lupa? Jelas teman-teman ya. Saya pernah kasih contoh agent saya. Oh Wartono, aku kepingin punya klien pikis. Aku nanya, wah Wartono kok enak ya jualan ya. Klien ini gede-gede, aku udah kepingin. Saya cuma tanya satu kali, kamu percaya? Kamu melakukan apa yang saya ngomong? Iya aku mau melakukan. Apa resepnya? Tak kasih resepnya hari ini, simpel. Kamu closing mau beli sendiri, UP 1 miliar. Kalau besok kamu prospek, klienmu nggak beli 1 miliar saya, nggak beli 1 miliar, premimu tak ganti. Apa yang terjadi? Dia menurut, dia beli quotation, waktu itu masih agent nggak terlalu lama ya, komisi masih dikit ya. Dia beli PAA 1M sama CC 1M, murah kan preminya. Dia beli top. Nah, setelah polisnya jadi, polisnya dibawa kemana-mana. Ya, polisnya ini dibawa kemana-mana. Ke kliennya ditunjukin. Akhirnya apa? Closingannya minim 1 miliar. Klien kadang perlu emosinya di goyang. Ya, saya pengusaha nggak punya UP 1M, ini akhirnya punya UP 1 miliar. Jelas teman-teman. Ya, tapi kalau saya sekarang ditanya begitu, saya akan jawab gini, Pak, Bapak memangnya mau beli berapa? Kalau saya hari ini tunjukkan polis saya, Bapak akan ambil UP-nya sama dengan UP saya. Ngomong? Lain loh. Cara ngomong lain loh. Anda kalau punya beli 500.000 berani ngomong? Yo. Hah? Tergantung tata apa daya. Mau storytelling boh, nggak bisa. Betul? Tapi ketatanya lain. Juga ada ngomong, oh nggak perlu gitu. Aku tak beli UP 1M. Ya, quotation-nya tak fotokopi, gue serata tanda tangan. Nah ini tak tunjuk no. Aku bilang, cara ngomongnya tetap beda, trustnya beda, keyakinannya beda. Jelas? Jelas ya teman-teman ya. Kenapa Anda lebih percaya dokter spesialis ngomong daripada dokter umum? Padahal dokter umum belum tentu salah loh mendiagnosa orang, betul? Tapi pemikiran orang selalu lihat yang normal, itu orang normal. Ada question sampai di sini 3 nih. Ini loh kuncinya 3 ini. Ya, mau closing besar 3 ini sebenarnya dulu. Pasti closing besar. Ya, atau malam ini semua tanda tangan Pak Wibi. Cekin semua. Atau yang baru-baru beli gopek Tiao dulu lah. Gak apa-apa beli PAA sama Sisi gopek Tiao. Klien Anda kan gak ngerti. Ya kan? Kalau dibeli lengkap semua, gak ngerti. Yang penting saya punya 1 miliar Pak. Pasti kalau klien Anda beli semua. Ya, Pak, kenapa saya beli? Hari-hari saya lihat orang sakit tuh Pak. Saya pun takut Pak. Itu bosnya mati. Ya, bosnya Duta Bayu. Itu susuknya Mari Kuntari, Duta Bayu mobil. Saya pernah dampingi Mari Kuntari prospek di sana. Dia bilang apa? No insurance, nggak bakalan mati. Sorry, boleh salah orang. Ya, bosnya Astra mati. Matinya tragis teman-teman, gara-gara seekor nyamuk. Tragis kan? Orang kaya berduit kalah sama nyamuk satu. Ya,
Jelas teman-teman ya? Percaya? Percaya? Ya. Beli 1 miliar, semua closing ada minimal 1 miliar. Simple, this is the attitude. Ya, this is the attitude. Ya, saya pernah ada satu klien, dia tanya, Tono, kamu ini jadi muda, kok gendeng beli asuransi kayak gini? Kan mau sakit Pak, kamu mau mati ya? Bukan Pak. Saya menekuni bisnis ini, saya fokus bisnis ini. Saya tahu benar, ya, saya tahu benar kenapa bisnis ini sangat penting bagi setiap orang. Karena hari-hari saya selalu ngurusi klaim, meninggal, sakit kritis, hari-hari. Ya, hari-hari saya lihat loh. Suatu saat saya pun bisa kena loh. Betul. Apalagi hidup saya setiap hari malang melintang, entertain orang. Ya kan, habisnya kan juga banyak. Daripada habis banyak, sama-sama tabungkan di sini aja dapat fasilitas. Betul. Kita bisa ngomong ke orang, Pak, nabung di sini bagus, dapat fasilitas. Tapi kita sendiri nggak nabung di sini, susah kan? This is the attitude. Ada question sampai di sini? Yes, Ibu. Pak, kalau misalnya kita punya UP sama UM, Yes. kita juga harus menjual kira-kira pada market yang bisa beli UP sama UM. Gini, Bu. Yang penting Ibu dulu menjadi role model. Ya, kalau Ibu menjadi role model, ya, semua orang akan percaya dengan Ibu. Meskipun market itu nggak bisa beli 1M, dia trust sama Ibu. Wong yang jual nggak trust kok nyuruh orang beli, impossible. Secara hukum marketing nggak masuk. Jelas? Setuju? Ada question lagi? Ini faktor X penting. Ya, faktor X penting. Yang pertama award. Ya, Anda harus jadi terkenal di market. Number 2 attitude. Anda harus berpikir besar untuk jadi orang besar. Entah diri Anda besar, tim Anda besar, agensi Anda besar, network Anda besar. Semuanya besar. Dan yang ketiga, self. Diri sendiri harus menjadi role model. Ya, self role model. Ada pertanyaan di sini? Ya. Kendalanya apa kenapa kok pakai sisi? Kok kalau misalnya orang apa nggak PA aja? Ya, PAA 1M, sisi 1M. Ya. Yang penting Anda punya polis tunjukin 1M loh Pak, saya beli 1M. Jelas. Orang akan lihat, oh ya benar 1 miliar. Penting. Ya. Anda mau beli laptop loh, sisinya mana? Jelas. Ya, yang penting Anda kasih contoh dulu, baru klien trust. Kalau Anda nggak kasih contoh, susah. Ya, tapi bagi teman-teman yang belum bisa beli 1M, ya beli 500 juta dulu, nggak apa-apa. Ya, Pak, saya mampunya sementara ini 500 juta, Pak. Jadi Anda sudah pasang patokan standar. Kalau closing ya minimal sama dengan saya 500 juta. Ya, ini cara saya sudah tes berapa kali ke agen saya. Dulu pertama kali Pak Edi, saya tahu ya. Waktu start pertama jadi agent saya, itu dia klien saya, tak suruh beli dulu. Waktu itu dulu belum Protect Unit Link, ProSafe, saya masih ingat. Ya, akhirnya apa? Editation, closing, ProSafe dengan UP kalau nggak salah 70 juta. Saya buatkan UP 70 juta, ProSafe, CCB 70 juta. Accident death 70 juta. Ada river. Apa yang terjadi teman-teman? Dia jadi agent, jualan pertama ke teman-temannya,
Ditunjukin polisnya kan, semua closingnya sama teman-temannya. Saya sampai ngomong sama diri sendiri, salah. Coba kamu beli sama saya 700 juta. Ya, semua temenmu beli 700 juta. Jelas teman-teman. Tidak percaya you boleh coba mulai malam minggu sign, ya proses, jadi polis, jualan. Terus ada ide saya nanti, wah, idea tuh. Kalau gitu, aku tak beli 1 miliar, polisnya keluar. Apa yang 14 hari itu? Belum. Sama. Keyakinannya yang beda ngomong. Teman-teman ya, klien itu bisa percaya dengan Anda dilihat dari mana? Mimik mata Anda. Tidak mungkin bohong. Orang boleh bohong beraction, tapi mata yang tidak bisa bohong. Ya, kalau Anda sudah sering ke market ketemu orang bisa kelihatan. Lihat orang ini udah tahu. Klien bisa menilai Anda, loh ini kayak ini cuma ngecap tok. Seperti itu teman-teman. Jelas ya? Sudah makan? Oke, sekarang saya mau ajarin gimana closing big case. Paling senang ini semua. Oke, sebelum saya masuk ke session ini, siapa yang mau jadi volunteer maju ke depan? Saya mau lihat cara presentation Anda. Siapa yang paling the best di sini jualan? Yang Leo, silakan maju. Mana itu Leo? Yang tadi ini kan, oh ya, oke Ibu silakan. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Saya akan koreksi kalau saya hari ini klien, teman-teman klien dipresentasi sama agent seperti ini, gimana ya? Oke Ibu, tolong Ibu presentasi dengan angka yang besar. Ya, oke. Ini udah ada, saya hapus semua ya. Wah, kalau setiap orang bisa bikis ya, semua leader-leader kaya ya. Engkongnya pun kaya. Ya kan, semua sama. Ya, kita dari atas kasih ke anak, anak kasih ke cucu, cucu kasih ke cicit, begitu terus kan regenerasinya. Betul kan? You mau kayak Hartono ya, you mesti belajar dan follow saya. Pasti bisa. Ikuti 3 cara itu. Oke, silakan Ibu. Pakai mix. Jadi teman-teman yang lain bisa dengar. Saya mulai dengan membuat ilustrasi. Ya, presentasi. Ada seorang Bapak Ali berusia 45 tahun, menabung 100 juta per tahun atau 8, sekian juta per bulan. Pak Ali menabung di suatu bank sebutlah rekening A. Pak Ali di bulan pertama nabung 8 juta sekian, anggap 8.500.000 ya. Di bulan kedua 8.500.000, di bulan ketiga enak. 10 juta, iya. Ada seorang Bapak Ali berusia 45 tahun menabung 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Pak Ali menabung di suatu bank sebutlah rekening A. Pak Ali menabung bulan pertama 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga 10 juta, dan Pak Ali berkomitmen menabung tidak lama-lama, hanya 10 tahun. Tentunya kalau kita nabung di bank, di tahun 11 terkumpul 1 miliar plus sekian persen bunga. Ini dipersiapkan Pak Ali untuk dana pensiunnya dia di usia 65 tahun dengan harapan ada sekian miliar di tabungan Pak Ali. Dalam perjalanan Pak Ali menabung, di bulan pertama lancar, bulan kedua lancar,
bulan ketiga lancar, di bulan keempat Pak Ali merasakan ada yang mulai sakit, dia periksa dokter dan dokter menyarankan dia tes lab dan hasilnya menyatakan Pak Ali terkena jantung koroner. Dan dokter meminta 200 juta meminta 1 miliar untuk biaya pengobatan Pak Ali. Disinilah permasalahan itu mulai timbul. Ketika dokter minta 1 miliar, Pak Ali harus tutup rekeningnya sementara masih 30 juta. Berarti permasalahan ini Pak Ali harus tutup rekening yang lain. Kalau ini belum mencukupi, Pak Ali mungkin akan jual asetnya dia atau dia akan cairkan depositonya. Selain itu, kalaupun itu belum mencukupi, Pak Ali mungkin akan berhutang. Nah, tentunya dengan permasalahan ini, rencana Pak Ali menabung 10 tahun tidak akan tercapai, apalagi pensiunnya dia. Berbeda apabila Pak Ali menabung di rekening B. Ketika dokter minta 1 miliar, rekening B secara otomatis memberikannya secara free 1 miliar ini dengan syarat surat dari dokter dan hasil lab yang menyatakan Pak Ali karena jantung koroner. Bagaimana rencana Pak Ali menabung 10 tahun? Jangan khawatir, Pak Ali akan stop menabung meskipun sembuh. Maksudnya di sini adalah rekening B akan memberi 10 juta per bulan atau disebut diganti isi. Diganti isi maksudnya diberikan 10 juta per bulan tadi kepada rekening Pak Ali, bukan cuma 10 tahun tapi sampai usia Pak Ali 65 tahun. Jadi akan diberikan 10 juta per bulannya ini. Selain itu, meskipun Pak Ali sudah stop menabung, Pak Ali tetap akan mendapat manfaat ekstra. Di mana manfaat ekstra ini ada rumah sakit 1 juta per hari. Kalau masuk ICU 2 juta per hari. Dan ini 190 hari. Ini jatahnya 30 hari per tahun. Dan syaratnya adalah minimal menginap 2 malam di rumah sakit. Selain itu, apabila Pak Ali cacat tetap total karena kecelakaan, misalnya hilang 2 fungsi kaki atau 2 fungsi tangan atau kombinasinya, maka Pak Ali akan diberi santunan sebesar 2 miliar. Dan apabila Pak Ali meninggal dunia, ahli warisnya sudah disiapin sebesar 2 miliar plus saldo Pak Ali saat ini. Kira-kira mau berapa? Bagaimana Pak menabung dari ini atau dari ini? Oke, very good, kasih tepuk tangan. Oke, teman-teman, saya mau koreksi ya. Siapa namanya? Ida. Teman kita Ida sudah melakukan presentasi seperti ini. Apa komentar Anda kalau Anda jadi klien mendengar presentasi seperti ini? Apa komentar? Ada yang tahu? Kurang yakin, kurang penekanan, kurang greget. Intonasi boleh saya bilang oke, udah oke, ya. Cuma satu memang mata dia ya fokus di nulis, nggak pernah lihat klien, ya. Oke teman-teman, saya boleh kasih inputan koreksi ya. Apa yang Ida presentasi ini beliau cerita, menceritai ke klien. Ini loh, sekarang itu ada rekening seperti ini, jelas. Padahal kalau kita mau bikin, kita nggak bisa cerita. Mindset kita harus sebagai konsultan, bukan cerita, bukan saya. Jelas teman-teman. Mindset kita harus sebagai konsultan. Kalau Anda sebagai konsultan, penekanannya ada di mana teman-teman? Masalah. Ya. Jadi presentasi saya, ya teman-teman lihat ya. Presentasi saya banyak kunci-kunci. Dari awal saya udah kunci nasabah dulu, sehingga nasabah nggak banyak tanya dan nggak banyak, ya, nggak banyak tanya sama nggak banyak, ya begitu, ya, nggak banyak cincong, ya, dia percaya apa yang saya ngomong, saya kan konsultan, ya, oke. Sebelum saya memulai presentasi ini,
kita selalu pakai istilah yang bagus teman-teman. Ya, saya selalu ngomong, Pak, saya Hartono Confidential, saya hari ini datang ke tempat Bapak, saya mau sharing satu rekening financial freedom. Bagus kan? Bapak pernah dengar rekening financial freedom atau konsep rekening ini, pernah dengar nggak? Belum kan? Oke. Saya ada 2 presentasi teman-teman. Ya, yang satu presentasi saya terakhir lebih simpel karena kita sekarang ada jual krisis income, lebih simpel. Ya, terserah teman-teman mau yang mana. Tapi belakangan saya lebih senang pakai yang terakhir karena lebih simpel. Tapi kalau saya ketemu orang yang kakap betul-betul, saya tetap pakai presentasi ini. Karena presentasi ini sudah banyak yang mendapatkan income buat saya. Ya, oke. Saya mau sharing satu rekening financial freedom, Pak. Kenapa setiap orang perlu rekening ini, Pak? Ya, kenapa setiap orang perlu rekening ini? Ada 3 alasan. Number 1, ya, orang hidup di dunia, Anda bercatat ya, saya detik. Orang hidup di dunia tidak mungkin bisa melewati takdir lahir, tua, sakit, dan mati. Number 2, kuliah aja, direkam lagi masuk RCTI. Percuma direkam kalau sampai rumah tidak pernah dibaca. Ya, number 2, Pak, Bapak kerja dari nol sampai ada ini hari, susah nggak Pak? Susah. Ya, kita nggak ingin hasil kerja kita dari nol hanya 1 malam habis. Kenapa saya bilang begini? Karena konsep yang pertama, orang itu nggak bisa melewati takdir lahir, tua, sakit, dan mati. Ya. Number 3, Pak, kita ini hidup di Indonesia, bukan Amerika atau Eropa. Kalau kita hidup di Indonesia, semua ini sendiri, nabung sendiri, pensiun sendiri, sakit urus sendiri, betul? Kalau kita hidup di Amerika, tenang Pak, semua ada fasilitas. Ya, gaji kita dipotong 30%, tapi pensiun dikasih, sakit disediakan semua. Tapi kita di Indonesia bayar pajak, ya belum tahu Pak, kedepannya gimana. Semua masih urus sendiri sampai hari ini. Ya, nabung sendiri, pensiun sendiri, sakit urus sendiri. Ya, setuju Pak? Masalah nggak bagi setiap orang? Masalah. Ya, orang mau mencapai financial freedom Pak, caranya macam-macam. Cara yang paling gampang, orang menabung di bank. Konsep pertama, orang nabung di bank. Anggap setiap bulan, ingat teman-teman ya, sebelum saya masuk ke sini, satu tadi yang saya ngomong apa? Mindset Anda harus sebagai konsultan, bukan sebagai selling. Ya, nomor 2, ya, Anda harus 1 menit pertama ketemu klien, Anda harus sudah bisa memutuskan, saya mau buka angka berapa. Yes, begitu yuk ketemu jabat tangan, langsung insting jalan. Saya mau presentasi angka berapa. Ya, oke. Misalkan saya lihat ini Pak Kayu ini big boss konglomerat. Pak, bulan pertama Bapak nabung 100 juta per bulan. Saya langsung cerita 100 juta per month. Bulan kedua 100 juta per month. Bulan ketiga 100 juta per month. Mungkin enggak Pak? Pada bulan keempat, nasabah yang nabung di bank kena sakit Pak. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Misalkan sakitnya yang serius, kena cancer, stroke atau jantung. Dokter bilang perlu 10 miliar. Kira-kira bank bisa kasih nggak 10 M? Bisa kasih nggak? Nggak bisa.
coret. Berarti masa depan orang ini untuk mencapai financial freedom gimana? Yes, nggak akan mencapai. Karena orang tahu masalah ini, Pak. Sekarang orang pakai cara kedua. Selain nabung di bank, ini nggak ada yang terang. Selain nabung di bank, ya beli asuransi. Setiap bulan anggap orangnya sama nabung di asuransi 100 juta per bulan. Bulan kedua 100 juta per bulan. Bulan ketiga 100 juta per bulan. Bulan keempat masalah datang kena sakit, perlu 10 miliar. Menurut Bapak gimana? Aman. Asuransi di rekening Bapak langsung bayar kan? Betul kan? 10 miliar. Betul, asuransi sudah bayar 10 miliar, Pak. Masalah selesai di sini enggak, Pak? Enggak. Kenapa? Orang sudah sakit pasti tidak bisa bekerja secara maksimal kayak dulu lagi, Pak. Atau bahkan stop bekerja. Betul? Kalau sampai stop bekerja, ya, yang terjadi stop income. Kalau stop income, stop saving. Setuju? Ya, pensiun kita gimana? Masalah nggak? Masalah. Tapi kalau hari ini, Pak, ada satu rekening yang bisa bantu kita keluar dari dua masalah ini. Bapak mau dengar nggak? Pasti Anda mau. Oke. Jadi kita punya rekening namanya BEE, Ruling Assurance Account, yang bisa bantu orang keluar dari masalah ini. Ya, BEE ini, Pak, rekening ini 3-in-1, yang mana manfaat asuransi, manfaat tabungan, dan manfaat proteksi income telah jadi satu dalam akun ini. Ya, nabungnya sama, setiap bulan 100 juta, bulan kedua 100 juta, bulan ketiga 100 juta. Bulan keempat kena sakit, perlu 10 miliar. Kira-kira gimana? Aman. Asuransi dari rekening Bapak akan cair 10 miliar. Berdasarkan apa rekening ini bisa cairkan 10 miliar? Dua hal saja. Satu, surat keterangan dokter, dan yang kedua, hasil laboratorium. Setelah itu nasabah dapat fasilitas stop menabung meskipun sembuh dan bisa bekerja kembali. Tapi apakah tabungan nasabah berhenti sampai di sini, Pak? No, gantian Prudential yang akan isi 100 juta tiap bulan ke dalam rekening Bapak sampai usia 65 tahun. Selain kita isi rekening Bapak, setiap bulan kita akan kasih Bapak yang namanya biaya hidup proteksi income. Kita akan transfer 100 juta per bulan ke dalam rekening Bapak di bank sampai usia 65 tahun. Jadi pensiun Bapak terjamin, biaya hidup Bapak sehari-hari terjamin. Kalau hari ini ada rekening seperti ini, menurut Bapak bagus nggak? Ini pertama, ya. Kalau orangnya sudah tertarik di sini,
Anda boleh cerita lain di bawah. Selain manfaat yang kita berikan seperti ini Pak, ada manfaat lainnya. Pertama, kalau meninggal. Kedua, kalau cacat. Ketiga, kalau kena salah satu dari 34 penyakit, kita akan berikan santunan, misalkan 10M, kita akan cover 10M, bisa klaim 3 kali, dan sampai usia 85 tahun. Teman-teman, satu kunci yang saya mau kasih teman-teman tahu ya, penyakit kritis Anda harus jual sampai umur 85. Karena pernah jual sampai 65, 75, jangan. Why? Kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Sakitnya keluar mulai 85. Ya, kalau Anda jual 65, sakitnya umur 66 gimana? Susah kan? Orang itu pun sampai 65 sehat, mau beli polis lagi sama Anda udah gak bisa. Jelas teman-teman. Kenapa saya banyak bisa dapat bikis-bikis? Salah satunya penekanan saya ada di krisis cover. Kompetitor kita semua banyak jual sampai 65. Saya yang seneng. Apalagi ada MCC 3 kali klaim, luar biasa. Jelas ya teman-teman ya. Oke, number 4, payer biaya hidup. Payer garansi pensiun. Number 5, garansi income. CCI. Ya, ini meninggal, kalau meninggal kecelakaan ya, meninggal biasa sama meninggal kecelakaan jadi sendiri. Number 6, you boleh cerita primer, boleh enggak ya. Number 7, PHS ya. Setelah ini nomor 8, you boleh cerita spouse. Ceritain semua, enggak apa-apa. Nanti finalnya misalkan Anda nggak ngasih spouse, urusan belakang. Yang penting cerita semua. Kalau cerita semua orang akan tertarik. Jelas ya? Bisa gitu ya, bisa gitu ya. Yes. Bagusnya lagi Pak, kalau Bapak buka ini akun pakai 2 nama, suami dan istri, lebih bagus lagi. Cerita manfaat spouse. Jelas Pak, dari yang saya sharing seperti ini, kira-kira risk management keluarga Bapak saya bisa handle nggak? Bisa. Pasti orang diam atau ngomong bisa. Saya tidak pernah dengar seperti ini. Itu agent dulu Prudential datang nggak cerita kayak gini. Sorry, lain koki lain pasangan. Padahal produknya yang sama. Jelas ya teman-teman ya. Ini satu cara presentasi saya yang pertama. Presentasi saya yang kedua, sekarang saya lebih simpel kalau ngajarin agent saya. Semua pakai slide, 6 slide aja. Ya. Slide yang pertama saya bilang, setiap orang bekerja untuk cari income. Income pasti untuk biaya hidup kan, untuk makan, terus ya, untuk kebutuhan untuk anak sekolah ya, bayar telepon, listrik, segala macam. Betul? Bapak pernah dengar nggak suatu hari income Bapak ini hilang? Slide yang kedua. Saya cerita slide yang kedua. Pernah dengar nggak income Bapak hilang? Pernah mikir nggak Pak kalau income Bapak bisa hilang? Pasti nggak pernah mikir Pak. Karena Bapak yang tiap hari dipikir gimana cari cuan, cari untung. Betul? Nggak pernah berpikir ya resiko seperti ini. Ini tugas saya Pak hari ini untuk memberitahu Bapak. Kenapa income kita bisa hilang Pak? Karena resikonya ada 4. Yang pertama meninggal, kedua cacat tetap total, ketiga sakit kritis, betul? Dan yang keempat kena PHK kalau karyawan.
Setuju? Biasanya kita dengar Pak, yang namanya asuransi selalu memberikan jaminan yang namanya sakit dan meninggal. Betul? Pernah dengar nggak Pak asuransi yang cover biaya hidup? Ini mumpung lagi hot krisis ini tekenin. Kalau hari ini ada rekening yang bisa cover biaya hidup, bagus nggak? Ya, apa yang dibutuhkan orang? Ya, kalau ada resikonya apa yang dibutuhkan orang? Tetap UUD, ujung-ujungnya duit untuk memenuhi kebutuhan hidup ini semua. Gimana solusinya? Baru solusinya buat presentasi 3 line ini, tapi dalam bentuk slide udah. Tinggal tunjuk-tunjuk. Tapi nggak pakai ini, sampai ini saja. Kalau orangnya interest, baru kita buatkan proposal. Nah, presentasi yang kedua ini kita lebih banyak menekankan di krisis income. Yaitu Bapak tiap bulan berapa? 50 juta. Kalau sampai nggak ada, kalau sampai something happen dengan Bapak, siapa yang handle 50 juta ini tiap bulan? Mikir nggak dia? Mikir. Tapi presentasi saya yang pertama ini, saya lebih fokus di penyakit kritis. Beda, konsepnya beda, sama tapi beda penekanan. Ya, kalau presentasi yang kedua ini memang lebih gampang, tapi penekanannya di income. Tapi kalau yang di sini penekanannya di krisis cover. Tergantung teman-teman. 1 menit pertama Anda harus make decision apa yang akan Anda presentasikan, yang mana. Kalau orangnya kaya, sombong-sombong, kasih ini aja. Ya, itu Bapak 100 juta. Kalau ada apa-apa dengan Bapak 100 juta tiap bulan sampai handle Pak. Mikir orang begitu kan. Betul? Tapi kan Bapak selama ini kan dengar asuransi kalau sakit Bapak dikasih 1M. Kuno Pak, masih masalah. Itu Bapak masih nggak bisa stop. Betul? Simple. Ada question. Emangnya bisa handle berapa biaya hidup? Saya bisa handle 3 miliar per tahun. Nopek Gortio 250 juta per month. Prudential bisa handle 250 juta per month. Ada question? Ya. Bingung, ngerti, setengah bingung, tidak mengerti. Yang mana? Ya. Yes. Orang itu punya toko besar. Yes. Terus suami istri gimana? Yes. Aku bertanya seperti yang aku omongan itu, dia ngomong gini. Dadaku ada istriku yang bisa jalan toko, jadi aku tidak khawatir dengan income keluargaku. Oke. Jawabnya kayak Mudah-mudahan begitu Pak. Betul kan? Setuju saya Pak apa yang Bapak ngomong. Tapi kenyataannya biasanya tidak seperti itu. Kalau yang seperti Bapak ngomong kalau benar semua, hari ini tidak ada orang susah. Sering kan kita baca koran kembali ke storytelling dikit-dikit. Ya, sekarang Bapak sering kan dengar mungkin atau lihat sendiri teman atau saudara Bapak suaminya meninggal, ternyata perusahaannya bukan tambah maju tapi bangkrut atau mundur atau kena masalah, begitu mati nggak dibayar semua sama bayarnya. Banyak sekali. Nggak segampang yang dibayangkan. Kalau nggak gitu, Prudential pun nggak memikirkan ini Pak. Justru kita punya moto always listening, always understanding. Banyak orang ngasih masukan, baru kita godok, kita kasih solusi. Jelas? Ya, jadi tergantung.
Kalau ketemu klien yang merasa pinter, jangan ngengkel. Betul Pak, tapi kenyataannya tidak begitu. Lain daripada oh tidak gitu Pak. Lain teman-teman bahasanya. Diperhalus. Kita kan konsultan. Konsultan itu harus bisa nahan emosi, nahan maki-makian, ya Pak, ya Pak. Tapi bukan begitu loh Pak, diluruskan lagi. Harus seperti itu. Ya. Pak, kenapa setiap orang punya rekening ini Pak? Ini penting Pak. Karena saya kalau udah kenal dengan Bapak, something happen sama Bapak, saya nggak bisa kasih 1 M. Saya nggak mungkin kasih Bapak 10 miliar. Saya nggak mungkin kasih Bapak 100 juta per bulan. Jelas. Ini kekuatan produk kita teman-teman. Anda harus tekankan. Anda harus berusaha mengalahkan pikiran customer kita. Jelas. Ya. Di samping itu kembali lagi hari pertama kita ngomong, penampilan kita harus Rupiah dan sekarang. Apa yang dilakukan potensial? Potensial sesuai order, lu mau taruh mana equity, gua taruh ada equity.